kembali lagi bersama saya Siti Nurrasana dari kelas 12 TI dalam radio SMK Panca Bakti Banjarnegara 107.5 FM, radio pelajar dan pejuang mimpi. Nah, kali ini, dalam podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa banget nih. Karena kita kedatangan dari ekstrakurikuler pramuka yang ada di SMK Panca Bakti Banjarnegara. Oh ya, kita sebaiknya perkenalan dulu nggak sih, biar lebih akrab aja ya. Kan kita akan melaksanakan podcast ini dalam 1 jam ke depan. Untuk pembahasan kali ini yaitu materinya tentang PBA. Sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu. Silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembina pramuka SMK Panca Bakti. Nama saya Chandra Rahmarini. Saya di sini ditemani sama adik-adik saya di pangkalan SMK Panca Bakti yang menjabat sebagai pradana. Kita kenalan dulu nggak sih sama kakak-kakaknya yang katanya pradana? Oke, silakan kepada kakaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ngaki Ramdhani dari kelas 12 DKJ 5. Di pramuka saya menjabat sebagai pradana tahun ajaran 2023. Kak, kalau boleh tahu kegiatan kakak di luar yang berkaitan dengan pramuka itu apa aja ya? Oh iya, saya mengikuti di luar ada tapak hitam, tapak merah, sama Nataru. Oke, keren ya kakaknya ya. Oke, bisa kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Al-Faris dari kelas 11 TKR 1. Saya menjabat sebagai pradana tahun ajaran 2024. Oke, kalau Kak Raffi kan tadi udah, sekarang Kak Faris. Kegiatan Kak Faris di luar itu yang berkaitan dengan pramuka itu apa aja ya? Oh iya, kebetulan tahun kemarin 2023 di bulan Oktober ada event Jota-Joti. Kak Faris itu ke event Jota-Jotinya sendiri atau ada temannya? Kalau pas event itu dari Ambalan SMK Panca Bakti itu ada perwakilan 5 anak, 3 putra dan 2 putri. Wah, ternyata kakak-kakak kita itu keren-keren ya. Oke, kita lanjut ke kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Saya menjabat sebagai pradana putri. Oke, tadi Kak Raffi sudah, Kak Faris sudah, sekarang Kak Aulia. Kakak kegiatannya di luar yang berkaitan dengan pramuka itu apa aja? Karena kebetulan ada tugas sekolah yang wajib yaitu PKL, jadi saya belum bisa mengikuti kegiatan pramuka di luar sekolah. Oke, PKL kan memang wajib ya Kak, jadi mungkin setelah PKL-nya selesai kakaknya bisa mengikuti kegiatan di luar lagi. Ya. Oke. Tadi kan pembahasan kita itu tentang PBA ya. Kalau boleh tahu PBA itu sebenarnya apa sih Kak? Boleh minta tolong dijelaskan? Jadi PBA itu termasuk program kerja wajib ya di Ambalan Pramuka. Di setiap sekolah itu PBA itu adalah pengambilan badge ambalan. Jadi pengambilan badge identitas dari pangkalan sekolah masing-masing. Jadi itu wajib oleh atau diikuti sama kelas 10. Nah, itu termasuk program kerja wajib tahunan gitu. Pasti PBA seru banget ya. Kalau boleh tahu kegiatannya itu apa aja, meliputi apa aja gitu? Untuk kegiatannya biasa kita materi tentang kepramukaan ya, materi tentang kepramukaan. Terus kita juga belajar mengenal alam dengan outbound dan ya main-main gitu di alam. Berarti lebih mendekatkan diri ke alam ya? Iya. Oke. Yang menarik dari acara ini buat kita nih para Gen Z, kan kita sebagai anak muda biasanya lebih ke ada yang males atau gimana. Yang menarik yang membuat kita tertarik untuk mengikuti acara ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Nah, karena pertanyaannya buat Gen Z, jadi yang jawab kakak-kakaknya ya. Oke, silakan. Boleh kakak-kakak Gen Z untuk menjawabnya. Oke, izin menjawab. Yang bikin menarik itu dari kegiatannya.
kegiatannya itu seru. Maksudnya kita itu bisa saling bekerja sama satu sama lain dan bisa saling membantu, saling menghargai apa yang ada di depan kita gitu. Oh, oke. Untuk sekarang pertanyaannya untuk peserta nih ya, maksudnya kayak peserta dari kegiatan PBA ini tuh kelas berapa aja, terus juga mereka itu kegiatannya ngapain aja? Oh iya, kalau peserta itu masuknya ke kelas 10 ya, karena kelas 10 kan di permukaan bersifatnya wajib. Jadi kelas 10 itu wajib mengikuti semuanya. Kalau ada mungkin kelas 11 atau 12 itu yang belum mengikuti atau yang mengikuti susulan. Pas kelas 10 belum ikut. Berarti yang mungkin ada acara keluarga atau apa ya Kak yang mengikuti susulan itu? Kemungkinan juga iya, tapi kita tekankan kalau misal tidak ikut itu harus yang jelas. Misal sakit itu harus ada surat keterangan dokter. Oke. Ternyata kegiatan pramuka itu banyak ya. Oh iya, pasti kalau misalnya kita mengikuti kegiatan PBA atau kepramukaan, biasanya kan ada yang namanya upacara api unggun. Kalau boleh tahu gimana ya Kak upacara itu? Pertanyaannya tadi kan yang menarik dari api unggun. Nah, otomatis karena yang namanya upacara api unggun berarti yang menarik berarti adalah sesi pembacaan atau sesi pembakaran obornya. Nah, Nah, untuk tekniknya itu pembakaran api unggun atau obor itu ditandai dengan pembacaan dasa dharma, di mana obornya nyala itu dengan cara dibacakan satu-satu oleh anggota pramuka, di mana dari dasa dharma yang pertama sampai dengan yang ke-10, dan itu yang poinnya untuk membakar dari api unggun itu biar kita bisa lebih paham nilai dari dasa dharma dan bisa mempraktekkan mungkin ya tiap harinya gitu. Wah, tidak disangka ya ternyata kegiatan pramuka itu seru banget, apalagi api unggun. Saya sebenarnya pengen banget untuk menyaksikan upacara api unggun tersebut. Berhubung saya itu tidak mengikuti ekstra ini, tapi mungkin lain kali ya Kak, saya bisa melihat upacara api unggun. Iya, boleh. Buat pertanyaan selanjutnya nih buat kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Oke, pertanyaannya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari apa yang kakak rasakan setelah kakak mengikuti kegiatan pramuka? Boleh Kak dijawab? Oke, untuk kehidupan sehari-hari itu kayak kedisiplinan, tuh patuh sama orang tua, dan bisa jaga sikap kepada yang lebih tua, terus bisa memperbaiki diri. Oke, berarti intinya membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya ya Kak. Oh, ternyata pramuka itu manfaatnya banyak sekali teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman semua, untuk nantinya ketika masuk untuk bersekolah di SMK atau di SMP, lebih baik mengikuti ekstra pramuka, karena menurut saya ekstra pramuka itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan di kehidupan sehari-hari. Oke, Kak, saya mau tanya, kan saya ini sebagai pramuka tapi bukan anggota Dewan Ambalan. Kalau dalam pandangan saya kegiatan pramuka itu hanya itu aja, mungkin kayak ya upacara api unggun, ya pengambilan baju ambalan dan lain sebagainya lah ya, mungkin cuma itu aja. Tapi kalau dari pengalaman kakak-kakak ini ternyata banyak banget ya yang hal-hal menarik gitu, seperti Kak Rafli tadi mengikuti tapak merah dan tapak hitam. Boleh dijelaskan sedikit nggak Kak tentang apa itu tapak merah, apa itu tapak hitam? Oke, sebenarnya untuk tapak hitam itu pengambilannya itu kayak contohnya mendaki, yang suka naik gunung bisa. Dan juga tuh tapak merah itu jalan hampir sekitar 30 kilo dan membawa beban sekitar 5 kilo. Wah,
Keren banget ya. Kalau kita mau ikut itu badan kita jadi kuat dong. Oke, selain kepo juga sama yang namanya tapak merah, tapak hitam, boleh dong Kak dijelaskan sedikit itu jota-joti buat Kak Faris ya? Pas itu jota-joti ya. Yeah. Itu kegiatannya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Hari pertama itu seperti pengenalan dulu dari dewan-dewan kerja, terus ada pemateri, terus kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar. Gitu. Jadi kita jadi lebih banyak relasinya ya Kak, Iya, lebih banyak benar. pertemanannya. Iya, benar. Bagus banget ternyata ya. Buat teman-teman semua, ternyata pramuka itu bagus banget loh. Apalagi buat saya yang ibaratnya bukan anggota dari Dewan Ambalan. Mungkin kalau saya bisa mengulang, mungkin saya akan mengikuti Dewan Ambalan karena menurut saya seru banget. Sama sedikit informasi untuk yang jota-joti kemarin itu, pembagiannya itu memang ada kegiatan untuk jota itu khusus putra, itu offline. Kita berkumpul di lapangan selama ya berkemah ya 3 hari 2 malam. Terus juga ada yang perwakilan joti. Kalau joti itu untuk perempuan, itu sistemnya offline memang, tapi kita berkomunikasi dengan pramuka-pramuka yang ada di dunia. Kita terhubung secara online, kita menyusun teka-teki, atau kita itu menjawab teka-teki, di mana itu teka-teki yang tersusun dari pandu-pandu dunia. Kemarin sempat anak-anak bingung ya, karena mungkin mereka 2 tahun pandemi nggak pernah ikut pramuka, tiba-tiba ada event jota-joti dan langsung ke internasional. Nah, saya di situ membantu. Saya juga agak berkesan, ternyata pramuka mendunia juga gitu kemarin. Iya benar. Oh ya, saya juga pernah mendengar kabar yang viral itu seperti jambore dunia kalau nggak salah ya Kak. Itu juga kelihatannya seru sekali. Oke, saya mau tanya lagi deh Kak. Kan tadi udah membahas tentang agenda PBA dan lain sebagainya yang tentang pramuka, keseruan pramuka. Kalau boleh tahu agenda buat kedepannya nih, yang terdekat dari pramuka itu apa sih Kak? Untuk terdekat mungkin PTKU ya. PTKU itu adalah pengambilan tanda kecakapan umum, itu biasanya buat calon Dewan Ambalan kelas 10 yang ingin bergabung menjadi anggota pramuka, khususnya sebagai Dewan Ambalan yang nanti membantu menyelesaikan program kerja pramuka. Nah, itu PTKU mendatang kemungkinan bulan depan. Semoga tidak ada halangan, jadi biar kelas 10 sudah bergabung menjadi Dewan Ambalan bareng sama kakak-kakaknya yang sudah hampir purna. Oh iya. Tadi kan kita udah membahas banyak nih tentang kepramukaan. Boleh dong Kak kita minta pesannya buat Gen Z, terutama dari ekstra pramuka untuk Gen Z gitu. Pesannya apa? Kalau pesannya mungkin gini ya, pramuka itu kan kita belajar yang namanya jiwa korsa. Jiwa korsa itu kita sama-sama. Jadi kalau ada tugas satu, semuanya membantu. Jadi kita di sini belajar saling kebersamaan. Nah, di sini tuh nggak ada yang namanya ini tugasnya kamu berarti punya kamu, ini tugasnya aku berarti punya aku. Di sini kita belajar sama-sama. Jadi kita nggak ada batasan. Batasannya itu dari segi saling bahu membahu dalam kebaikan ya. Jadi saya kepengennya untuk Gen Z yang mungkin kadang kan anak Gen Z itu kan lebih individualisme ya. Nah, saya kepengen menumbuhkan jiwa kebersamaan biar kita itu kekeluargaannya itu lebih erat lagi gitu. Selain ya kalau untuk kalau yang sebiasa itu kan pramuka belajar disiplin ya, disiplin, aturan. Tapi untuk yang itu sudah terbiasa, nah saya ingin menambahkan lagi biar mereka punya jiwa kebersamaan. Kita belajar bareng-bareng, kita kumpul bareng-bareng, kita bersatu kayak keluarga gitu. Oke. Mungkin dari Gen Z-nya ya. Oh iya. Siapa tahu punya pendapat beda dengan saya. Iya bener banget. Soalnya kan
kebanyakan Gen Z sekarang itu lebih ke introvert ya Bu ya? Iya, benar. Oke, silakan untuk kakak dari Pramuka untuk menyampaikan pesannya kepada Gen Z, selaku kakaknya juga Gen Z kan? Ya, silakan. Pesan saya ya jangan apa-apa di rumah. Kita belajar mandiri. Kita sudah dewasa, kita belajar mandiri. Kita jangan selalu tergantung dengan orang tua. Kita sebagai anak laki-laki terutama mempunyai tanggung jawab yang besar nantinya. Gitu. Oke teman-teman, jadi ternyata setelah pembahasan dan podcast ini tuh membuka lebar pikiran saya tentang kepramukaan. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang kelas 9 nih terutama yang masih bingung untuk milih sekolah gitu, bisa dipikir-pikir kalau mau masuk ke SMK Pancabakti Banjarnegara, karena kan di sini kita punya ekstra-ekstra yang menarik terutama pramuka. Apalagi yang tadi kita bahas itu mengenai pramuka udah panjang kali lebar kali tinggi, dan semoga apa yang kita bahas di sini nantinya bisa membuka pikiran untuk adik-adik semuanya untuk mengikuti ekstra-ekstra kulikuler dan bisa lebih terbuka, jangan menutup introvert lah ya kalau bahasa gaul sekarang. Oke, ini mungkin ada kata-kata nih buat adik-adik kelas 9 dari kakak-kakak Dewan Ambalan, mungkin mengajak atau bagaimana, silakan. Untuk adik-adik SMP yang terutama aktif di Pramuka, kalian bisa gabung ke SMK Pancabakti untuk mengikuti ekstra pramuka. Nah, nanti kita di sini belajar bareng, memperluas ilmu lah tentang pramuka ini. Oke. Nah, teman-teman, itulah tadi podcast yang telah kita lalui bersama. Sebelum penutupan, saya mau pantun dulu nih. Buah nanas, buah ceri. Kok boleh minta cakep gitu? Ya. Ulangi. Buah nanas, buah ceri. Campur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Iya. Semoga bisa bertemu lagi. Oke, buat teman-teman, stay tune terus di radio SMK Pancabakti Banjarnegara 107.5 FM, Radio Pelajar dan Pejuang Mimpi. Dadah.